supaya bagus, lancar, langgeng gitu. Musim hujan juga. Kalau tadi jawab pertanyaan kenapa minta jodoh mulu, karena aku rasa ya Allah ngasih mungkin satu-satu nggak bisa ngasih semua kali ya. Kayak maksudnya dari karir, alhamdulillah udah dikasih, dari Tiga bawang dulu ya. Ada. yang pas nggak berasa waktu cepet banget. Ini baru tahun lalu kurban, tahun ini kurban lagi. Alhamdulillah tahun ini kurbannya bisa lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya karena kan sesuai pendapatan penghasilan kita kan. Jadi alhamdulillah lah tahun ini banyak rezeki, banyak berkahnya juga. Apa aja Kak kurban tahun ini? Kalau di rumah di daerah sini kemarin aku beli 2 sapi. Cuman tahun ini kan aku mulai jadi ini kan bacalek gitu. Jadi aku 3 sapi lagi di dapil. Jadi ada 5 total. Kurbannya untuk siapa aja Kak Farel? Kalau yang di rumah ini yang pasti keluarga inti aku dulu ya. Ada kan boleh 7 nama kalau sakit. Iya. Aku, mama, papa, Fania, DBL, Allah sama Bunda Sari. Terus kalau yang lain-lain sapinya tuh aku bagi-bagi buat tim-tim aku gitu. Jadi ada AVV, ada yang lain-lain lah. Karyawan semua. Ini setiap tahun melaksanakan kurban, ada rencana mungkin berangkat hajinya kapan? Mungkin umroh dulu kali ya. Dari tadi kebetulan pertanyaan yang bagus ini Mama udah dari pagi lumayan bawel soal kapan Kak kita umroh gini-gini segala macam. Jadi ya bakalan diurus lah segera. Tahun ini rencananya? Insya Allah tahun ini. Berapa orang yang berangkat, mungkin sekeluarga kan nanti, atau berdua mama atau Yang bertiga? umroh. Ayah. Ya yang umroh jadi kebetulan udah direncanain bakalan 2 kali. Yang pertama kali mungkin sama Mama dulu ya. Itu di sekitaran bulan Oktober. Nah habis itu setelah itu baru sama keluarga Papa. Kesiapan kamu untuk kayak ibaratnya mau berangkat umroh gitu tuh, mental harus seperti apa? Jujur nggak tahu ya, mungkin ini kali ya, kan ada yang bilang kalau ke Tanah Suci itu panggilan hati ya. Tahun ini udah 3 kali batal umroh yang harusnya dari awal tahun sampai pertengahan tahun. Jadi ada aja gitu masalah-masalah. Semoga di akhir tahun ini lancar dan nggak ada masalah. Jadi persiapannya lebih ke ya semoga dikasih kesempatannya. Doa apa sih nantinya yang disiapkan ketika di rumah? Di rumah Allah ya, dapat jodoh. Amin. Ya, maksudnya ditunjukkan inilah yang terbaik. Kalau sama orang-orang yang baik didekatkan, sama orang-orang yang kurang baik dijauhkan, terus diyakinkan hatinya dalam pilihan-pilihan yang akan diambil dalam hidup. Terus yang paling penting ingin mendoakan semua keluarga aku dan orang-orang yang aku sayang tuh dijagalah sama aku. Karena sendiri bisa dikatakan kayak ini hari ini kurban, malam tadi melihat sapinya seperti apa sih sebelum dikurbankan? Jadi itu lumayan last minute ya ketemu sapinya, karena kan jangan aku bilang 3 kan ada di dapil, 2 di sini gitu. Jadi baru ketemu tadi malam. Yang satu sapinya tuh makan mulu ya, lapar. Yang satu itu nangis gitu. Jadi lumayan ya inilah ada momen sama hewan kurban yang lumayan lucu lah. Semalam sempat keliling-keliling juga ya lihat sapinya. Betul, naik motor iseng-iseng aja gitu karena ya udahlah capek kan, hari ini libur juga tanggal merah, jadi pingin ngelakuin hal yang di luar kebiasaan. Kak Farel, tahun ini kan tadi kan sempat cerita kalau kurbannya lebih banyak. Gimana sih ngelihat perjalanan karir tahun ini? Banyak rezekinya juga, kemana bisa jadi brand ambassador juga. Merhatiin aja ya. Perhatian kan? Yang pasti ya alhamdulillah, maksudnya aku nggak pernah nyangka ya dari pertama kali berkarir di dunia entertainment yang awalnya cuma iseng-iseng, awalnya hanya sekedar pingin bikin orang tua bangga, ternyata tahun demi tahun rezekinya ditambah terus sama Allah, terus juga kesempatannya insya Allah juga berkahnya ditambah gitu. Jadi ya menurut aku ya sama seperti di ajaran Islam aja sih kan, ketika kita memiliki penghasilan itu sebenarnya sebagian dari penghasilan itu bukan milik kita, itu harus kita bagi-bagi, harus kita sumbang ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi maksudnya kayak ikut serta nggak sih kayak mau
membagikan ke beberapa? Tadinya mau, cuman aku baru tahu ternyata di sini yang jagal ya. Dia buru, jadi biasanya tuh kalau tahun-tahun sebelumnya habis sholat bisa tidur dulu kan sebentar gitu loh kan, habis tidur bangun jam 10-an baru dipotong. Bahkan yang tahun lalu tuh ada yang jam 12, ada yang sore gitu di daerah Eyang aku. Cuman yang ini langsung dipotong, jadi kayak ya cuman nggak apa-apa, yang penting kan niatnya bagi-bagi. Ini juga sebenarnya kalau masih ada pingin bagi-bagi juga sih. Kayak ngerasa gimana berbagi sama orang-orang yang kurang beruntung. Menurut aku kayak kebahagiaan orang beda-beda ya. Mungkin ada yang bahagia kalau bisa beli sesuatu, ada yang bahagia ketika bisa memberi sesuatu. Dan kalau bagi aku sih kebahagiaan yang tak ternilai itu adalah ketika kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan reaksi dari mereka yang benar-benar tulus dan mendoakan secara ikhlas itu adalah satu hal yang tidak berharga gitu. Jadi ya sebisa mungkin itu yang udah aku lihat dari mama papa dari kecil, jadi yang ingin aku lakukan sekarang ketika ada rezeki ya seperti itu. Artinya memang sekarang dirimu pengen langsung untuk membagikan atau seperti apa? Tadinya sih pengen ngeliat proses di sembelihnya, cuman karena udah dipotong ya udah paling nggak tahu masih ada nggak sih Kak Veve? Masih ada sih. Masih ya, ya udah paling ntar kita bagi-bagi. Bagi-bagi ke teman-teman wartawan aja. Mama nggak hari ini iya tahun ini Jadi nanti habis ini selesai bagi-bagi, rencana emang bakal ketemu mama, terus ketemu papa, terus ya udah nikmati hari libur lah, kan dari kemarin nggak ada libur ya, baru hari ini libur. Untuk liburan sendiri biasanya dia ada dinner atau makan-makan bareng atau gimana sih? Makanan-makanan khas Idul Adha gitu. Atau bakar-bakar bareng di dalam lebaran itu Bakar-bakar. Oh, ada rencana Dari barbecue semalam nggak sih? pingin barbekyuan niatnya, cuman kayaknya hari ini kan semua nggak berjalan sesuai rencana ya. Pingin ngeliat kurban tapi enggak gitu, jadi ya kita lihat nanti. Yang pasti sih harus ada ngabisin waktu sama keluarga-keluarga, sama teman-teman juga gitu. Ini juga adik aku masih tidur, paling nunggu dia bangun baru nanti ke mama, baru ke papa, baru keliling lah. Tapi sedikit agak kecewa nggak ngelihat langsung pemotongannya gitu. Seperti apa sih? Jujur kecewa ada sedikit, cuman kan yang penting esensinya bukan melihat hewan kurban kita dipotong kan, esensinya adalah berbagi gitu. Jadi ya paling enggak intinya masih bisa dilakuin lah. Oke, harapan dan doanya sendiri di tahun ini? Harapan dan doanya semoga bisa mempertahankan apa yang sudah dicapai, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi lah. Mungkin rencana kurban lagi? Insya Allah pasti lah, kalau ada rezeki dikasih kesempatan pasti kurban lagi. Tapi Perel, maaf, soal pergi haji sudah berusaha nabung nggak sih dari sekarang? Umroh. Iya, Untuk haji, umroh, khusus iya. haji. Untuk haji kepingin banget sebenarnya, cuman nggak tahu deh kayaknya ya nggak, bukan maksudnya belum gimana, belum melihat ada momen yang pas gitu. Mau coba umroh dulu, haji kecil dulu, lihat nanti gimana, karena takutnya kan gimana ya kalau udah haji tuh iya ekspektasinya apa, jadi ya untuk saat ini belum, tapi kepingin banget lah. Kalau soal haji, mama sendiri gimana? Mama papa kebetulan udah kan mereka ya, Pengen bareng lagi nggak bareng mama gitu, kepingin lah papa? pasti ya. Itu berarti harus inilah mempersiapkan tabungan. Untuk mempersiapkan kalau misalkan haji kan nggak mungkin berangkatnya tahun depan ya, karena kan 10 tahun ke depan. Kira-kira Farah udah kepikiran belum sih? Nabung atau Mendaftarkan diri dulu. Yang pasti sih kalau nabung udah nabung. Nah kalau masalah mendaftarkan diri segala macem, kalau dari mama papa dulu ya ada aja gitu, kayak misalnya kalau niatnya udah bulat kayak mama papa waktu itu juga harusnya berapa tahun, tapi tiba-tiba dapat slot di tahun ini atau di tahun depan. Nah siapa tahu aku ada rezeki kayak gitu kan, jadi mengharapkan kayak gitu sih. Tapi bayang nggak sih Perel, kalau misalnya pergi haji dapat gelar Haji Perel gitu. Iya, masalahnya itu udah siap atau belum tahu gitu loh kan, harus banyak yang dibenah dan diperbaiki dalam diri sendiri dulu ya. Vera sendiri memperdalam agama untuk persiapkan diri buat haji seperti apa? Iya, yang pasti kalau aku sih selalu diajarin sama mama papa ya, kalau agama itu kan bukan soal kesempurnaan, tapi bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi setiap harinya gitu. Jadi belum tentu, kayak aku pun pribadi sampai detik ini jujur belum sholat 5 waktu gitu. Cuman kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya mungkin frekuensinya lebih sering gitu. Yang mungkin dulu cuman ada zaman sekolah kan cuman tiap minggu gitu misalnya kan, anak-anak bandel lah, cuman Jumat doang sholat, terus mulai tiap hari, terus ntar mulai sehari 2 kali 3 kali gitu. Jadi yang penting lebih baik lagi dan lebih mendekatkan diri sama agama lah setiap hari. tadi minta minta jodoh gitu, boleh dikasih tahu target nggak?
targetnya Kayaknya gitu? setiap tahun Farul selalu pengen juara. Ada target Haji ini kan, umur gitu atau target kalau kapan? bulan haji biasanya kan banyak orang yang nikah tuh karena bulan Oh, iya? bagus ya, bulan-bulannya katanya bagus. Semoga lah, aku baru tahu gitu. Ada bulan-bulan nikah gitu. Iya, ada apa gitu. Pokoknya supaya bagus, lancar, langgeng gitu. Musim hujan juga. Kalau tadi jawab pertanyaan kenapa minta jodoh mulu, karena aku rasa ya Allah ngasih mungkin satu-satu nggak bisa ngasih semua kali ya. Kayak maksudnya dari karir alhamdulillah udah dikasih, dari kayak rezeki dikasih, cuman mungkin yang terakhir disiapkan yang terbaik mungkin jodoh gitu. Makanya kita berdoa ya di sana. Nah, kalau soal bulan nikah baru tahu ya, semoga kalau emang nggak tahu kan. Tapi ada target khusus gitu di usia berapa atau? Sebenarnya targetnya dari tahun lalu, cuman gimana ya, mungkin belum ya. Kepinginnya sih yang pasti sebelum umur 30 lah. Kalau bisa di umur 27 kan tahun depan lah ya berarti. Tahun tahun depan 27. Niatnya kali ini kali. Dan yang deket mungkin siapa? Dekat sih ada, jujur kayak dekat kan namanya masih single pasti dekat sama ya kita fase perkenalan lah. Cuman yang nggak tahu lah kita lihat nanti. Tapi Mungkin mau biasanya balik kalau lagi kamu sama mantan deketin nggak? Bareng. Nggak pernah nutup kesempatan juga kan, jadi aku juga udah nggak yang muluk-muluk kayak nggak mungkin ini terlalu gini ya. Kita buka ini aja lah semua opportunity. Sama mantan nggak? Semua juga lah, itu kita ini banget buaya sekali ya. Tapi biasanya kalau Vero deketin perempuan itu kayak gimana sih treatmentnya? Kayak Sangat soft. tahu teman-teman atau? Sangat, pokoknya set. Ceng, belajar, tim Ceng. satset ya, tim satset. Karena anaknya Virgo ya, Virgo itu lumayan gengsian dan asik jadi zodiak, perfeksionis ya, jadi nggak mungkin yang berusukan. Mungkin beberapa contoh ada teman-teman aku yang terlalu frontal, kayak terlalu nge-DM, terlalu nafik. Iya, iya. Aku tuh nggak mungkin gitu. Jadi Kalau lebih Farul gimana? santai, Santai, tapi padahal ribet ya? Iya, santai. Tahu-tahu dia baper. Nah, Kena tuh. Tapi untuk kalangan sendiri, kalangan entertain lagi kah atau enggak pengennya? nggak ada kalangan lah ya. Kalau di entertainment nggak apa-apa, kalau nggak di entertainment juga nggak Karena kan apa-apa. banyak sekali gitu kan kalau di entertain waktunya juga kurang atau seperti apa gitu. Ya plus minus lah menurut aku. Kalau di entertainment ya mungkin dari segi waktu kerjaan kita tahu kerjanya seperti ini kan, harus banyak chemistry sama lawan main, waktu nggak banyak. Cuman di entertainment juga nilai lebihnya ya saling tahu dunianya seperti apa, lebih relate gitu. Pun kalau nggak di entertainment ya ada plus minusnya juga. Mama papa sendiri ada membantu buat mencari jodoh nggak sih, atau Dijodoh-jodohin ya sih, atau lu? dikenalin Jadi dijodohin atau sama dijodohin? Ada mungkin Mama Vena ya, Mama Vena kan orangnya perfeksionis juga. Ada fase di mana Mama tuh menjodohkan dengan berbagai macam kalangan, berbagai usia juga. Cuman ya udah kita lihat aja yang terbaik yang mana. Risih nggak sih Ira sampai dijodoh-jodohin gitu kayak ngerasa nggak percaya diri gitu? Enggak lah, enggak kok, justru malah aku ngeliatnya itu niat baik dari orang tua yang pingin jodoh yang terbaik buat anaknya. Cuman ya kan kembali lagi kita yang mengatur kayak temponya, pilihan nanti kan terserah kita lah. Tapi selektif banget nggak sih dalam pasangan? Mamah mungkin selektif banget ya, karena selalu dari dulu harus beauty, brain, behavior seperti putri Indonesia. Oh iya, kalau kakak Sekarang semakin dewasa akunya dan mamanya semakin tua udah nggak terlalu se-strict dulu lah. Tapi mungkin pernah cara nggak sih jatuh cinta dengan seseorang tapi belum pernah mengutarakan dengan orang itu? memendam Belum, iya, perasaan. Masih galau kayaknya. Belum pernah sih, belum pernah. Ya, cuman ya gitu, aku biasanya itu lama, jadi untuk kayak waktu itu aja sama mantan aku untuk bisa pacaran aja tuh waktunya setahun lebih, setahun setengah, 2 tahun kenal baru pacaran gitu. Jadi emang anaknya karena gengsian juga, jadi lama gitu PDKT-nya pasti. Tapi di tempat Naung partai sendiri sudah ada lirikan belum? Pan. Gini ya. Sudah ada belum? Maksudnya kan wanita karir di dunia politik banyak ya saat ini. Iya, yang pasti menurut aku ya kayak aku bilang tadi ya, kita nggak pernah tahu jodoh datangnya dari mana. Cuman kalau untuk di partai sendiri, untuk saat ini sih aku lebih banyak berteman lah, lebih banyak kayak membuka koneksi, lebih banyak belajar. Kan aku juga junior di dunia ini ya, masih baru gitu, jadi banyak belajar dari yang senior. Wan mau dijodohin sama Putri enggak ya? Apa?
mau dijadiin sama putri. Waduh, nggak tahu kalau itu saya. Nah, mungkin bentar lagi kan mungkin masuk musim kampanye. Bagi waktu kamu sendiri dengan syuting-syuting nanti akan seperti apa? Atau enggak? Ya yang pasti prioritas lah. Kalau udah fokus di satu bidang, apalagi kan udah ini catatan dari awal ya. Kalau misalnya terjun ke dunia politik itu kita bekerja bukan buat diri kita lagi gitu. Jadi udah pasti prioritasnya udah nggak bisa di entertainment dan nggak bisa buat diri sendiri. Udah ngatur schedule syuting akan Mengurangi seperti syuting apa? gitu? Bahkan dari kemarin kayak udah nggak syuting ya. Nggak ngambil sinetron lagi? Udah nggak mungkin ngambil sinetron ya, lebih schedule yang diatur dan nggak terlalu inilah memakan waktu.